Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sama-sama. Salatullah ala Taha Salatullah ala Yasin Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi'alil badri ya Allah. Salatullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa hassil hajatuna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan qasira wa halalan thayyiba wa shifaa'an min kulli da'a. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Yang pertama dan yang utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas qudrah dan iradahnya Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat yang lainnya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mensyukurinya. Sehingga dengan kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah senantiasa terus menambah kenikmatan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga tercurah kepada kita semuanya
Mudah-mudahan dengan keberkahan lantunan salawat yang senantiasa kita baca, kita terpilih menjadi umatnya yang kelak di akhirat akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman yang saya hormati dan Allah muliakan, seluruh pengurus RT, pengurus RW, dan seluruh jamaah sholat subuh dan juga pengajian Masjid Ar-Rahman yang saya hormati dan yang Allah muliakan, yang tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak bisa disebutkan satu persatunya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya rukun iman yang keenam, yaitu kita diwajibkan untuk percaya kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Qada artinya ketetapan dari Allah yang Allah tetapkan sejak zaman azali atau zaman ruh. Apa itu zaman azali? Yakni suatu masa, suatu zaman yang dulu pernah kita lalui, yang waktu itu kita masih dalam keadaan ruh, belum menjadi manusia utuh sampai saat ini. Kemudian ada lagi qadar, ya, ada qada, ada qadar. Kalau qada tadi ketetapan, sedangkan qadar adalah ukurannya. Allah tetapkan ukuran harta untuk seseorang selama kehidupannya, mulai dari kandungan, mulai dari lahirkan sampai nanti wafat. Misalkan kalau dirupiahkan berapa miliar gitu, atau berapa triliun. Kemudian Allah pun menetapkan usia untuk seseorang tersebut. Nah, qada dan qadar ini sering kita sebut dengan takdir. Yang takdir ini secara garis besar Allah bagi dua. Ada yang disebut dengan takdir mubram, dan ada juga yang Allah sebut dengan takdir mu'alaq. Apa takdir mubram? Yakni ketetapan Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa dirubah lagi. Itu namanya takdir mubram. Kalau takdir mu'alaq bagaimana? Yakni ketetapan dari Allah, Allah sudah menetapkannya, tetapi manusia masih diberikan kesempatan untuk merubahnya, yakni dengan cara berdoa dan berikhtiar. Jadi kenapa kita berdoa? Untuk merubah nasib kita, agar nasib kita semakin baik. Kenapa kita berikhtiar? Untuk merubah nasib kita, agar nasib kita semakin baik. Sehingga Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah berkata, kita akan berpindah dari satu takdir menuju takdir yang lainnya. Artinya dengan kita berdoa, dengan kita berikhtiar, maka kita akan berpindah yang awalnya takdirnya A, kita berdoa, kita berikhtiar, kita berusaha agar takdir kita itu berubah menjadi takdir B yang lebih baik lagi. Nah, dari takdir tadi, mubrom dan mu'alaq ini, ada yang khairan, ada yang baik, dan juga ada yang syaron, yakni yang buruk. Yang baik ataupun yang buruk, tetap kita wajib mempercayai bahwasanya hakikatnya semua yang terjadi itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, insyaallah pada pengajian subuh kita hari ini kita akan mencoba mentadaburi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan dan makna kepada kita semuanya bahwasanya kehidupan kita ini tidak selamanya berada di atas. Terkadang kita berada di bawah, terkadang kita berada di tengah. Ini semuanya merupakan ujian bagi kita semuanya. Bahkan kalau kita lihat, kalau kita dalami semuanya, hakikatnya semua yang terjadi pada diri seseorang itu ujian. Ujian manusia bagaimana? Ada yang diuji oleh Allah dengan kelapangan, seperti kekayaan, kesehatan, kemudahan. Itu pun hakikatnya adalah ujian. Ada juga yang Allah uji dengan kekurangan, kefakiran, kesakitan, dan lain sebagainya. Hanya bedanya, kalau seseorang diuji dengan kemudahan, seseorang diuji dengan kelimpahan, seseorang diuji dengan kekayaan, itu ujiannya dengan serba mudah, dengan serba ada itu ketika Allah mengujinya bisa bersyukur atau tidak. Makanya dulu Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ditanya, kurang lebih bahasnya begini kalau bahasa kita, Sulaiman, engkau ini banyak sekali hartanya. Bahkan dikisahkan Nabi Sulaiman itu kekayaannya menguasai 1/3 dari kekayaan yang ada di muka bumi ini. Tetapi luar biasanya ketika Sulaiman ditanya dari mana serba ada itu, Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab, hadza min fadli rabbi. Nah, ini pun menjadi bahasa dan jawaban bagi kita. Jadi kalau misalkan ada orang memuji kita, Pak, bersyukur ya, Allah limpahkan kesehatan, Allah limpahkan kekayaan, Allah limpahkan rezeki yang banyak. Nah, selain kita mengucapkan kalimah pujian kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, itu bagusnya ditambahkan dengan hadza min fadli rabbi. Biar apa? Biar kita teringat bahwasanya semua yang ada dalam diri kita
hakikatnya bukan karena usaha kita semata, tetapi hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya orang diuji dengan kelimpahan terkadang lebih banyak yang terjerumus. Diuji dengan jabatan, banyak yang gagal. Diuji dengan kekayaan, banyak yang gagal, ya. Nah, selain ujian dengan berbagai macam kelimpahan, orang tersebut diuji apakah bisa bersyukur atau tidak. Ujian yang kedua, yakni ujian dengan serba kekurangan. Nah, kalau diuji dengan serba kekurangan, orang tersebut diuji oleh Allah apakah bisa bersabar atau tidak. Jadi, kalau kita pikir-pikir, apapun yang terjadi pada diri seseorang, itu semuanya bisa menjadi wasilah orang tersebut dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang kaya raya, tetapi dengan kekayaannya dia bersyukur. Banyak membantu orang, banyak bersedekah, banyak membantu orang-orang duafa, banyak membantu orang-orang miskin, banyak membantu fakir miskin, banyak membantu anak-anak yatim. Ada masjid yang sedang dibangun, dia menginfakkan hartanya. Boleh jadi dengan hartanya tersebut menjadi wasilah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang yang diuji oleh Allah misalkan dengan sakit. Tapi dengan sakit tersebut dia semakin ingat kepada Allah, dia bersabar. Boleh jadi dengan sakitnya, boleh jadi dengan kefakirannya yang dia terima, karena dia bersabar, boleh jadi sakit dan fakirnya menjadi wasilah orang tersebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Yang di dalam ayat ini disebutkan walanabluwannakum bisyai'in. Kata Allah, kami pasti akan menguji. Nah, jadi seseorang itu tidak akan lepas dari ujian. Apa tujuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita? Untuk menaikkan grade, untuk menaikkan level kita, untuk menaikkan tingkatan kita. Gambarannya bagaimana? Seperti anak-anak, ya, masuk SD, ya, kemarin baru MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Setahun kemudian, si anak-anak yang hari ini menjadi siswa baru, maka 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, anak tersebut tidak akan dinaikkan oleh gurunya ke kelas 2 sebelum mendapatkan ujian atau ulangan terlebih dahulu. Begitupun siswa yang hari ini kelas 2, 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian tidak akan dinaikkan oleh gurunya ke kelas 3 kalau belum ujian. Berikutnya, kelas 6 tidak akan bisa masuk SMP kalau tidak melalui ujian terlebih dahulu. Siswa SMP tidak akan bisa memasuki SMA kalau tidak diadakan ujian terlebih dahulu. Siswa SMA pun tidak akan bisa kuliah kalau tidak ada ujian terlebih dahulu. Begitupun dalam kehidupan kita, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan tingkatan kita, meningkatkan level keimanan dan ketakwaan kita, maka kita diuji terlebih dahulu. Dengan ujian tersebut, apakah bisa lolos atau tidak? Kalau bisa lolos, berarti makin naik, makin kuat keimanan kita, makin tebal keimanan kita. Kalau kita lulus. Tapi kalau tidak lulus, ya berarti stagnan di situ aja. Nah, Allah itu menguji dengan apa? Bisyai'in, dengan salah satu. Yang pertama, minal khauf, yakni dengan rasa takut. Suami diuji takut kehilangan istrinya, istri diuji oleh Allah takut kehilangan suaminya, ayah diuji oleh Allah takut kehilangan anaknya, anak diuji oleh Allah takut kehilangan orang tuanya, pejabat diuji takut kehilangan jabatannya, dan lain sebagainya. Ada juga yang Allah uji dengan ketakutan ketika terjadi peperangan,
Takut. Takut lagi tidur, ada bom. Takut lagi berdiam diri, ada peluru. Takut apa lagi? Takut kehilangan harta bendanya. Takut kehilangan jabatannya. Ini manusiawi. Apalagi zaman saat ini sedang banyak terjadi PHK. Tidak aman sekarang bekerja ya. Takut apa? Takut kena PHK. Karena apa? Karena dengan rasa takut ini seseorang sering menjadi bimbang. Seseorang sering menjadi ragu. Kenapa? Karena banyak rasa takutnya. Yang pertama, rasa takut. Yang kedua, walju' dan juga rasa kelaparan. Nah, alhamdulillah di kita saat ini makanan masih melimpah. Coba kalau kita kilas balik ke beberapa daerah yang lain, ada yang sampai kekeringan, tumbuhan tidak bisa tumbuh. Apalagi kalau kita lihat video saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, itu luar biasa. Mulai dari 1947 sampai saat ini masih dijajah. Itu luar biasa. Kenapa? Karena ini merupakan ujian. Diuji dengan lapar, diuji dengan kekurangan makanan dan lain sebagainya. Yang ketiga, ujian yang akan Allah berikan kepada manusia selain al-khauf, yakni takut, kemudian wal-ju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan juga dengan berkurangnya harta. Berkurang harta ini boleh jadi karena hartanya hilang, boleh jadi karena hartanya dicuri orang, boleh jadi karena dirampok orang, dijamret orang, atau terkena musibah. Seseorang awalnya punya rumah, kena musibah gempa misalkan, hancur. Seseorang awalnya punya rumah, kena banjir bandang, hancur. Seseorang misalkan punya simpanan tabungan di rumahnya, kena musibah, hilang. Ya, berkurang harta kita. Ini merupakan ujian. Bagaimana kalau misalkan, ya, terkadang kan kita di jalan ada jamret atau apa misalkan. Bagaimana kalau misalkan suatu saat terjadi pada diri seseorang? Dia sedang membawa motor, tapi naudzubillah ya, ini mah contoh gitu. Ada misalkan jamret mau mengambil barang kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita wajib mempertahankan harta kita. Jadi jangan langsung pasrah aja, ya. Pertahankan. Bahkan seandainya kita mempertahankan barang yang kita bawa, dan barang tersebut dalam pandangan kita adalah barang yang sangat-sangat berharga, kita pertahankan sampai misalkan terjadi perkelahian, ya, karena kita mempertahankan harta kita, dan misalkan terjadi kita kalah, terbunuh misalkan ya oleh jamret itu, maka oleh hukum Islam kita mempertahankan harta kita sampai nyawa kita hilang, itu disebut dengan syahid, ya. Kan di antara maqasidus syariah itu kan 5 daripada tujuan adanya hukum Islam ada 5. Hifduddin, memelihara agama kita. Kemudian apalagi setelah agama kita jaga, hifdun nafs, menjaga diri kita. Kemudian apalagi hifdul qasm, hifdul akal, memelihara akal kita. Kemudian apalagi memelihara keturunan kita dan memelihara harta kita, gitu ya. Apalagi ujian yang Allah berikan kepada umat manusia, ya. Wal anfus, dan juga Allah Subhanahu wa taala menguji umat manusia dengan berkurangnya jiwa. Berkurangnya jiwa ini boleh jadi seorang ayah ditinggal wafat anaknya, seorang anak ditinggal wafat oleh orang tuanya, suami ditinggal wafat oleh istrinya, istrinya ditinggal wafat oleh suaminya, ataupun seseorang boleh jadi ditinggal wafat oleh saudara-saudaranya. Nah, jamaah sekalian, akhir-akhir ini sering sekali saya pribadi mendapatkan informasi dengan meninggalnya seseorang. Bahkan tadi lewat pun ada bendera kuning, kayaknya ada yang meninggal.
Di sini nih. Apa? Ada ya? Tuh, ya. Ini ujian. Ada yang anak ditinggalkan wafat oleh orang tuanya, ada. Bahkan ada orang tuanya masih ada, anaknya meninggal. Nah, ini semuanya merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan ujian ini kita bisa bertahan dan kita bisa bangkit kembali, bisa bersabar, atau justru sebaliknya? Ya. Wasamarat, dan juga buah-buahan. Ujian buah-buahan ini bisa jadi gagal panen atau bisa jadi harganya melonjak. Buah-buahan di sini kan sesuatu yang bisa kita makan, termasuk harga-harga sembako naik, langkanya gas, kemudian gula pasir terkadang dibatasi kita beli pun, kadang-kadang kita mau beli beras pun dibatasi. Nah, ini semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan dengan mempelajari ayat ini, di saat ujian datang kita sudah siap menghadapinya. Karena banyak orang yang diuji oleh Allah, banyak yang ketika orang tersebut diuji kemudian tenggelam dalam ujian tersebut. Karena tenggelam dalam ujian tersebut, kalau bahasa anak-anak mah, tidak bisa move on. Terus aja kepikiran. Karena kepikiran, tidak mau bangkit. Karena tidak mau bangkit, akhirnya tidak sabar. Karena tidak sabar, akhirnya menyalahkan takdir Allah. Ketika menyalahkan takdir Allah, nanti kesananya khawatir orang tersebut menyalahkan Allah. Ini Allah kenapa gini-gini amat ke saya? Orang lain mah kok begitu, kok kita mah begini. Nah, hati-hati. Tapi kalau seseorang diuji oleh Allah, kemudian dia hadapi dengan sabar, dia kembalikan lagi bahwasanya segala sesuatu hakikatnya dari Allah, maka ketika dia bersedih wajar. Ada seseorang ditinggal wafat oleh orang yang dicintainya, bersedih wajar. Dulu aja Rasulullah ketika ditinggal oleh putranya Ibrahim bersedih, itu wajar. Tetapi kita tidak boleh terus tenggelam di dalam kesedihan itu, tetapi kita harus segera bangkit. Bangkit apa? Kalau kita ditinggal oleh seseorang yang kita cintai, maka kita bangkit, kita doakan, kita panjatkan tahlil, kita panjatkan hadiah, dan kita lanjutkan kebaikannya. Biar apa? Biar ada estafet kebaikan. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, dari kelima ujian tersebut, mulai dari ujian rasa takut, ujian rasa lapar, ujian berkurangnya harta, ujian berkurangnya jiwa, ujian berkurangnya buah-buahan atau gagal panen. Luar biasanya di dalam Al-Baqarah ayat 155 ini justru Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan dengan lanjutan ayat wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini luar biasanya. Di awal ayat Allah memberikan berbagai macam ujian berupa kesedihan, sedih dengan banyaknya rasa takut, sedih dengan rasa lapar, sedih dengan berkurangnya harta, sedih dengan berkurangnya jiwa, sedih dengan berkurangnya buah-buahan. Tetapi di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala justru tidak menjadikan hamba-hambanya tenggelam di dalam kesedihan, tidak tenggelam di dalam musibah tersebut, tidak tenggelam di dalam ujian tersebut, tetapi Allah memberikan penekanan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa sih orang yang sabar itu? Orang yang sabar menurut ayat ini alladzina idza asabathum musibah. Di antara tanda-tanda orang yang sabar menurut ayat ini, yaitu orang-orang yang ketika orang tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, maka pertama kali kalimah yang terucap dalam diri orang tersebut, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami dari Allah, kami milik Allah, dan sesungguhnya kami
akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalimat tersebut sering disebut dengan kalimat istirja, kalimat pengembalian, kalimat pengakuan bahwasanya semua yang kita miliki saat ini itu adalah milik Allah dan suatu saat nanti akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah rahimakumullah, kita itu harus memiliki filosofi sebagai tukang parkir. Ya. Coba kalau kita lihat tukang parkir ya, ada tempat luas lapangan. Ketika dia parkir, datang mobil, masuk, dia parkirkan satu mobil. Masuk lagi motor. Terus makin siang makin banyak. Mobil yang dia parkirkan makin banyak, motor yang dia parkirkan makin banyak. Artinya apa? Tak lama kemudian parkiran tersebut penuh. Ya. Tapi walaupun dia di samping kanan kirinya banyak kendaraan, banyak mobil, banyak motor, tetapi dia tidak merasa memilikinya. Hanya merasa dititipi. Nah, ya. Karena dia merasa dititipi, tidak merasa memiliki, ketika nanti siang atau sore pemiliknya datang, kemudian dia mengambil lagi kendaraannya, mengambil mobilnya, mengambil motornya, orang-orang yang punya, kemudian dia keluar dari parkiran tersebut. Tukang parkir tidak pernah marah. Kenapa? Karena dia merasa hanya dititipi, bukan memiliki. Kata tukang parkir, saya mah ini dititipi. Dia keluar yang bayarin aja, wong dia yang punya. Sampai mobil yang awalnya penuh, satu persatu keluar lagi, sampai kosong lagi parkiran tersebut. Begitupun dalam diri kita. Ya, keluarga yang saat ini yang kita cintai, kemudian harta yang saat ini kita miliki, itu kita harus memiliki rasa semuanya dititipi oleh Allah, hakikatnya bukan milik kita, tetapi dititipi. Ya, nah, jamaah rahimakumullah, bahkan ada doa lanjutannya. Ya, jadi kalau seseorang itu diuji, ada doa lanjutannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada lanjutannya. Nah, lalu bagaimana orang yang bisa bersabar dan mengucapkan kalimat istirja tersebut? Maka apabila ada seseorang yang orang tersebut bersabar di saat diuji, kemudian orang tersebut mengucapkan kalimat istirja, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayatnya, ulaika alaihim, mereka itulah sholawatum mir rabbihim, orang-orang yang memperoleh ampunan dari Tuhan mereka, warahmah, dan juga mendapatkan rahmat. Jadi kalau ada seseorang diuji kemudian bersabar, maka pada hakikatnya orang tersebut akan mendapatkan dua keuntungan. Satu keuntungan yakni sholawatum mir rabbihim warahmah, keuntungan akan mendapatkan ampunan, dan juga keuntungan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa ulaika humul muhtadun. Bahkan bukan hanya ampunan, bukan hanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kelebihannya orang-orang yang bisa bersabar itu mereka juga akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa keluar dari musibah tersebut, agar segera bisa move on kalau kata anak-anak zaman sekarang. Nah, itu ya. Jamaah rahimakumullah, tadi kita berbicara mengenai sabar, ya. Nah, sebetulnya sabar itu bukan hanya ketika mendapatkan musibah, bukan. Tapi sabar itu ada 4. Nah, di sini di dalam kitab Tanqihul Qaul disebutkan, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru ala arba'ati aujuhin. Sabar itu memiliki 4 wajah atau memiliki 4
macam. Apa? Yang pertama, sabrin alal faraid. Ya. Jadi yang pertama, sabar itu sabrin alal faraidi. Sabar di saat menjalankan kewajiban dari Allah. Nah, seperti kita ini sholat subuh, ya sudah ngantuk, malam kemarinnya lelah, lagi enak-enaknya istirahat, lagi enak-enaknya tidur, kemudian kita lanjutkan lagi dengan doa dan zikir, kita lanjutkan lagi dengan taklim. Ini enaknya jam-jam segini, enaknya kita pulang ke rumah, ini enaknya kita pulang ke rumah, kemudian kita tidur lagi, ya bobo lagi, ya enak banget ya. Seperti itu. Memang begitu. Tapi karena ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, sabar aja. Sabar menghilangkan rasa ngantuk. Sabar menghilangkan atau menunda untuk istirahat. Sabar kita menahan rasa pegal kita. Kenapa? Karena sabrin alal faraidi, yang pertama tingkatan sabar adalah sabar di saat menjalankan daripada fardu atau kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun termasuk sabar. Lalu apa lagi? Wasabrin 'alal musibah. Yang kedua, sabar di saat menghadapi musibah. Nah, yang tadi yang kita bahas di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 155 sampai 157, ini sabar tingkatan kedua. Apa? Sabar di saat menghadapi musibah. Ya. Jadi kita harus sabar di saat menjalankan kewajiban dari Allah, harus sabar juga di saat kita mendapatkan ujian dan musibah. Lalu apa lagi? Sabrin ala adza'in nas. Yang ketiga, sabar di saat mendapatkan cacian, makian, atau ketidaksukaan dari seseorang. Ada orang tidak suka ke kita. Apapun yang kita lakukan dalam pandangannya, salah terus. Kita ngajak kebaikan, salah. Kita membiarkan orang tersebut terjerumus di dalam keburukan, juga salah. Kita bantu orang tersebut, dianggap salah. Kita membiarkan orang tersebut, salah. Kemudian kita mendiamkan, juga salah. Kita menasihati, salah. Kan kadang-kadang seperti itu. Ditolong, salah menurut dia. Dibiarkan pun salah. Bahkan bukan hanya itu. Bukan hanya kita mau niat bantu tapi dianggap salah. Ketika kita membiarkan pun dianggap salah. Terkadang orang tersebut karena tidak suka ke kita, menghina kita, mencaci maki kita, merendahkan kita, ada. Bahkan memfitnah. Kita sabar. Ya. Lalu apa lagi? Wasabrin alal faqri, tingkatan yang keempat, yakni sabar di saat menghadapi kefakiran. Nah, serba kurang. Apalagi kemarin bulan Juni, punya anak, apalagi yang anaknya misalkan di tingkatan sekolah, lagi sibuk-sibuknya. Harus apa? Harus daftar ulang ke sekolah, harus beli buku, karena ini tahun ajaran baru, seragamnya kadang-kadang harus baru. Kenapa? Karena apa? Katanya kata anak yang tahun kemarin sudah kecil, harus beli lagi sepatunya dan lain sebagainya. Itu ujian, ya. Kalau ada uangnya ya tinggal bayar, ya tinggal beli. Tapi kalau tidak ada, itu luar biasa, ya. Pinjam sana, pinjam sini, tidak ada yang ngasih misalkan, ya. Ya, seperti itu. Makanya bagusnya kalau misalkan dana DKM ini surplus, ini kalau misalkan ya bagus tuh dibuatkan baitul mal, ya. Baitul mal wa tamwil. Ini apa? Buat jamaah Masjid Ar-Rahman. Antisipasinya apa? Biar jamaah kita jangan sampai terlilit atau terjerumus pada pinjol. Kasihan ya, orang yang terjerumus pada pinjol itu sampai habis hartanya, habis. Kadang-kadang rumahnya pun dijual untuk menutupi, habis, ya. Kemudian oleh orang-orang yang dulu didaftarkan nomornya juga jadi malu karena diteror terus. Bahkan banyak juga orang dipecat gara-gara pinjol. Kenapa? Karena perusahaan, wah ini merusak rating, gitu ya, merusak kredibilitas perusahaan. Udah, daripada merusak, kemudian di PHK. Nah, hati-hati ya. Sehingga pantas ya
di dalam ilmu fikih, pantas kita memberi seseorang dengan meminjamkan uang kepada seorang, itu pahalanya lebih besar meminjamkan. Ada begitunya di dalam hukum itu ya. Jadi kalau misalkan kita ini punya uang, ngasih ke si A, itu pahalanya 1 dibalas 10. Tapi kalau kita meminjamkan, 1 dibalas 18. Itu ada di dalam syarahnya Safinatun Najah. Kok kenapa meminjamkan lebih besar pahalanya daripada memberi? Begini alasannya. Kalau kita memberi ke seseorang, boleh jadi ketika dia kasih, orang tersebut senang. Tapi boleh jadi di balik kesenangan tersebut, orang tersebut tidak begitu butuh pada saat itu. Kenapa? Karena mungkin dia lagi punya uang. Hanya kebetulan saja kita ngasihnya. Tapi kalau seseorang minjam ke kita, itu pertanda orang tersebut dalam waktu itu sangat butuh. Karena dia sangat butuh, kemudian kita bantu, maka dia lebih senang ya daripada di saat dia sedang ada uang kita kasih. Jauh lebih senang orang yang sedang butuh kita kasih pinjaman. Hanya terkadang ini pun jadi masalah juga. Ini masalah juga di kita. Terkadang ketika minjamnya sampai gitu ya, memuji-muji kita, memelas kita. Kadang-kadang ini yang masalah juga bagi kita. Secara hukum kita wajib ta'awun, saling membantu, apalagi kepada orang yang butuh. Tapi terkadang, nah ini jadi masalah juga. Terkadang orang yang kita pinjamkan, janjinya seminggu, janjinya sebulan, janjinya kalau sudah ada. Terkadang kalau dia sudah ada, pura-pura nggak ada. Nah ini yang jadi masalah. Itu ya banyak. Ketika dia minjam memelas ke kita, ketika dia ada, kita tagih, terkadang lebih sangar orang yang kita tagih daripada yang menagihnya. Artinya apa? Kita pun kalau misalkan lagi berkelimpahan, ada orang yang meminjam, biar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, kita pun lihat juga kondisi orangnya. Komitmen tidak dengan janjinya. Bahkan kalau bisa sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran, kalau dalam transaksi utang piutang itu bagusnya ada tulisannya. Itu kan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 kalau nggak salah. Itu kalau kita buka Quran 1 halaman penuh 1 ayat. Jadi kalau kita ditanya mana ayat yang paling panjang, itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280 berapa gitu, hampir akhir. Itu 1 halaman penuh 1 ayat. Intinya menjelaskan ketika ada orang yang berutang, misalkan kita meminjamkan kepada orang lain, tulis. Nah, hitam di atas putih. Itu ajaran daripada Al-Quran. Supaya apa? Supaya ketika ditagih tidak pura-pura lupa. Ya. Jamaah rahimakumullah, sebagai penutup, fasobru alal faraid. Sabar di dalam menjalankan fardu itu taufikun, yakni taufik dari Allah. Sehingga kita sering dengar taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah itu begini bedanya. Kalau hidayah petunjuk, petunjuk itu umum. Orang yang salat berjamaah 27 derajat. Orang yang berinfak 1, Allah balas 10, bahkan menjadi 700 kali lipat. Pahala puasa ini pahalanya. Mengaji 1 hurufnya dibalas oleh Allah dengan 10 pahala. Itu hidayah. Ada dalam Al-Quran, nasnya dalam hadis, kemudian ceramah ulama. Taufik bagaimana? Taufik itu usaha kita. Kan kita menghadiri majlis ilmu ini, apalagi kalau kita lihat dari tadi, qobliyah subuh dulu, kemudian subuh berjamaah, kemudian zikir dan doa, kita lanjutkan dengan pengajian ini. Ini luar biasa, pahala yang sangat banyak. Orang yang sholat qobliyah subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tuh. Orang yang sholat subuh, kemudian dia tidak keluar dari masjid sampai matahari terbit, itu pahalanya sama dengan melaksanakan haji dan umroh. Seperti kita sekarang, ya. Ini pahalanya lebih baik sama dengan pahala haji dan umroh. Nah, itu hidayah. Tetapi taufiknya kita, usaha kita, sejauh mana usaha kita. Jadi sabar di dalam fardu itu disebut dengan taufik. Wasabru alal musibah, dan yang disebut dengan sabar alal musibah itu masubatun, yakni ganjaran, pahala. Di dalam hadis lain disebutkan
as-sabru indal musibah, sabarnya seseorang di dalam musibah, bitis mi'ati darajah, maka orang yang bersabar di saat adanya musibah, orang tersebut akan mendapatkan bitis mi'ati darajatin, akan mendapatkan 900 derajat. Oh, luar biasa ya. Apalagi wasabru ala adza'in nas, dan sabar di saat mendapatkan pilara, mendapatkan ujian dari sama manusia, mahabbatun, itu pertanda cinta. Ya. Dan yang terakhir, wasabru alal faqri, dan sabarnya di saat terjadi kefakiran, kemiskinan, ridhallahi ta'ala, yakni bentuk daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Belum tentu kita diuji saat ini dengan kemiskinan, dengan kefakiran, masih bisa sholat, masih bisa ingat kepada Allah. Belum tentu. Kalau kita diuji dengan kelimpahan, belum tentu kita banyak ibadah. Nah, udahlah cukup bagimu mah segitu, mungkin karena kata Allah kurang lebih begitu. Kalau diberikan harta banyak mah takut terlena. Nah, kurang lebih begitu ya. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, itulah materi yang bisa disampaikan pada saat ini. Kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Dengan nikmat tersebut kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di saat Allah menguji kita pun kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa bersabar. Yang mudah-mudahan dengan sabar tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan celah dan memberikan jalan kepada kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa? Karena sudah ada contohnya ya. Ketika diuji dengan kekayaan, kita contoh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika diuji dengan kefakiran, ada contohnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika diuji dengan wafatnya seseorang, bahkan dengan sakit, ada contohnya Nabi Ayub alaihissalam, dan contoh-contoh yang lainnya. Demikian yang dapat disampaikan, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya merupakan kealfaan serta khilafan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.